dipaksa harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau. Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya, kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu memilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa jalannya sesuai dengan jalan kita. Tapi kasih tahu pengertian. Supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang pasti berkembang. Tiket untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot, tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, "Di mana Allah? Allah itu siapa?" Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak, betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup, jangan bertanya begitu, masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita, masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amma. Hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk low order thinking. Berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika, bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang. Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika, sekarang saya ditanya hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal, tidak, karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya lagi jalan kaki ditanya mau rumus mana, rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika, mau tanya yang mana sama saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena apal cangkem, tetapi karena mengerti. Maaf, dari kecil kita hafal watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya apa isinya, pesan apa yang ada di dalam, kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu. Betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa, buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren hafiz Quran supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren
yang mengamalkan Quran. Bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus, tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau Bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, apapun yang kita lakukan atas nama Allah, kita dipuji tidak terbang, dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuman sebagai kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah, bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan kalau Bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan, tidak mungkin ada permusuhan, tidak mungkin ada orang menghina orang lain, tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain, tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan, gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya, banyak yang hafal Bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju? Jadi ada fenomena yang sangat luar biasa nih di Indonesia sekarang. Saya sering diundang oleh anak-anak muda ke kafe, kalau saya punya waktu saya datang. Dan mereka menyampaikan banyak sekali ya keluh kesahnya. Kenapa? Banyak anak-anak muda di Indonesia yang memilih untuk tidak beragama. Setelah saya telusuri ke dalam, mereka bukan tidak mau beragama ternyata. Cuman mereka muak dengan lembaga-lembaga agama. Apalagi mereka mendengar ada kejadian ini di sini, ada kejadian itu di situ. Gitu. Banyak berita buruk yang datang di telinga mereka. Justru dari dalam tanda kutip lembaga agama. Apalagi ketika mengajarkan konsepsi tentang Tuhan yang keliru. Coba bayangkan. Bilang kepada anak kita, nah Tuhan itu akan mengutuk kamu, mengazab kamu kalau kamu tidak baik sama Tuhan. Dan Tuhan itu akan sayang sama kamu kalau kamu baik sama Tuhan. Pernah ngajarin gitu? Secara tidak sadar kita sedang mengkonsepsi anak kita dan konsepsi Tuhan yang salah. Di mana letaknya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Kalau Tuhan seperti itu, yang punya sifat itu kan kita orang tuanya, betul? Kita baik sama orang kalau orang lain baik sama kita. Kita dendam habis pada orang kalau orang lain tidak baik sama kita. Yang punya sifat seperti itu kita kok. Sifat Tuhan dikatakan pada kita seperti itu. Tuhan tuh Maha Pengasih. Kamu mau baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Kamu tidak baik sama Tuhan, Tuhan tetap cinta sama kamu. Karena Tuhan tuh maha, tidak tersentuh oleh kotoran kamu. Pernah gak mengajarkan konsepsi Tuhan yang semacam itu? Tidak. Betul gak? Lebih suka menakut-nakuti anak. Awas nak, ya. Nanti kalau kau melakukan ini, kau masuk neraka. Jadi agama itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau enggak surga, neraka. Oke, baik kita lihat dulu sekarang. Ada 4 tingkatan motivasi, kita pahami. Ini 4 tingkatan motivasi. Yang pertama reward motivation. Motivasi hadiah atau motivasi pahala. Melakukan sesuatu karena berharap ada hadiah, ada pahala. Ini tingkat motivasi yang paling rendah. Yang kedua, punishment motivation, motivasi ancaman. Dia mau melakukan sesuatu karena takut ancaman. Pertanyaan saya, kata-kata wajib tadi dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Masuk gak 2 kategori motivasi yang rendah ini? Masuk gak? Masuk apa tidak? Saya tidak menyalahkan kalau orang ditanya kenapa Anda sholat
Jawabnya kewajiban, tidak menyalahkan. Cuman sayang kalau bertahun-tahun kita hidup di sini kok tidak belajar, itu saja.